Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Sebentar kita akan belajar dan merenungkan firman. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa, minta pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus untuk kita dapat mengerti, bahkan menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan masih percayakan buat setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk orang-orang yang kami kasihi yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalankan sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami juga punya kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan hikmat bijaksana, pengertian kepada kami, untuk kami boleh mengerti, boleh memahami firman, dan terlebih lagi kami boleh menjalani, boleh melakukan, boleh menghidupi firman itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sebentar ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak tiap kita membuka Alkitab kita dan membaca firman yang diambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal 1 adalah awal perjalanan Yosua menggantikan Musa untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. 40 tahun Tuhan membuat Musa dan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, dan tibalah waktu Tuhan untuk membawa Israel masuk ke tanah yang dijanjikannya. Namun dalam awal perjalanan Yosua dengan Tuhan, ada kalimat yang diulang-ulang sampai 3 kali oleh Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat tersebut yang diulang sampai dengan 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara,
Ketika ada hal yang diulang, tentu ada hal penting yang hendak diperingatkan oleh si pemberi pesan kepada si penerima pesan. Dan lewat penekanan tersebut, Tuhan mau menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah Tuhan tahu apa yang sedang Yosua alami, dan Tuhan tahu apa yang akan Yosua hadapi. Lantas, mengapa Yosua diingatkan Tuhan untuk tetap kuat dan meneguhkan hatinya? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah Musa telah mati. Di ayat yang pertama. Saudara, walaupun Yosua telah lama mendampingi Musa, sekaligus menyaksikan bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar, namun ketiadaan Musa tetap meninggalkan suatu kegentaran yang besar dalam diri seorang Yosua. Alasan yang kedua, mengapa Yosua khawatir, adalah Yosua memimpin bangsa yang besar namun tegar tengkuk. Ini menjadi satu beban buat Yosua. Di ayat yang kedua dikatakan, engkau dan seluruh bangsa ini. Saudara, Yosua menyaksikan betapa tegar tengkuknya bangsa Israel dari sejak dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir, bahkan selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sekalipun bangsa Israel menyaksikan betapa Tuhan mengasihi mereka dan sudah melakukan hal-hal besar untuk menunjukkan kemahakuasaannya, juga kemahasetiaannya atas bangsa Israel, namun tetap bangsa Israel kerap jatuh dalam kedegilan hati mereka. Dan alasan yang ketiga adalah Yosua memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa yang besar dan belum sama sekali mereka kenal. Ayat yang kedua dikatakan, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, selepas Israel keluar dari tanah Mesir, mereka adalah bangsa besar yang nomaden. Mereka berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti tiang awan dan tiang api. Mereka terus berpindah, sehingga mereka adalah bangsa yang besar yang sangat rentan diserang, bukan hanya oleh hewan liar, hewan buas, ataupun bangsa lain. Bahkan dari cuaca gurun yang ekstrim pun, sebenarnya mereka sangat rentan. Dan dalam kondisi seperti itu, Yosua diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan yang berada di dalam tembok Yeriko. Bayangkan, bangsa nomaden yang sibuk memikirkan besok bisa makan atau tidak, besok mau makan apa, hendak merebut bangsa yang secara infrastruktur sudah solid, secara administrasi sudah baik sekali, yang bahkan Yosua tidak tahu apa yang bangsa Kanaan miliki di dalam tembok Yeriko. Sungguh suatu pertaruhan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang dipanggil menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anaknya, selain panggilan, Tuhan juga memberikan visi misi untuk kita jalankan. Dan untuk menjalankan visi misi Tuhan, Tuhan memberikan kita janji. Lantas apa janji Tuhan kepada Yosua? Ada 3 janji Tuhan. Yang pertama adalah janji akan hidup yang berkemenangan. Di ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan Tuhan berikan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah janji memperlengkapi Yosua sama seperti Musa. Saudara, Tuhan selalu memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Tuhan memperlengkapi tiap-tiap orang secara berbeda, termasuk Musa dan Yosua. Bagaimana Musa diperlengkapi Tuhan dengan menempatkan Harun di sisinya untuk membantu Musa yang sulit dalam bertutur kata, di mana dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel, Musa kerap dipakai Tuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang
seringkali bersifat administratif. Tujuannya agar bangsa Israel memiliki tata kelola yang lebih baik, lebih teratur. Dan bagaimana Yosua diperlengkapi Tuhan dengan memulai pengalamannya sebagai mata-mata dan tentara, di mana dalam perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel, ternyata Yosua banyak dipercaya Tuhan menghadapi peperangan-peperangan, jauh lebih banyak ketimbang Musa. Yosua belajar berstrategi dalam melawan musuh-musuh bangsa Israel. Dan yang ketiga, janji Tuhan adalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan bukan hanya menjanjikan kemenangan, namun Tuhan juga memperlengkapi kita untuk mencapai kemenangan itu. Tuhan bukan hanya memperlengkapi kita, tapi Tuhan sendiri pun ikut menyertai. Tuhan memperlengkapi tiap-tiap orang secara berbeda, namun Tuhan yang memperlengkapi dan menyertai adalah sama. Tuhan yang tinggal di dalam kekekalan punya rancangan yang utuh untuk tiap kita menjadi bagian di dalam rancangan tersebut. Rancangan Tuhan di dalam kekekalan salah satunya dijalankan oleh Musa. Lalu Yosua melanjutkannya. Panggilan yang berbeda, jalan yang berbeda, namun dalam satu rangkaian kekekalan yang sama. Dan Tuhan menyertai sepanjang rangkaian tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji diberikan untuk diklaim, untuk kita minta, untuk kita tagih. Lantas, apa yang harus dilakukan Yosua untuk mengklaim, untuk mendapatkan janji Tuhan? Yang pertama adalah memperkatakan firman. Dikatakan berulang-ulang, terus-menerus memperkatakan firman. Yang kedua adalah merenungkan firman siang dan malam, setiap saat. Dan yang terakhir, yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai firman. Terukur, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan hanya sekedar perintah, tapi suatu pernyataan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, kita rasakan. Bahkan segala kekhawatiran kita, dan Tuhan peduli dengan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bulan Januari terambil dari kata Janus, salah satu dewa bangsa Romawi. Dewa Romawi tersebut digambarkan memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan dan satu wajah menghadap ke belakang. Dewa yang melambangkan permulaan, perubahan. Dewa pintu atau gerbang masuk dan keluar, awal dan akhir. Namun bagi kita orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bulan Januari menjadi kesempatan untuk kita melihat ke belakang, melihat kembali pemeliharaan Tuhan di waktu-waktu yang telah berlalu, di tahun yang lalu, dan menatap ke depan penuh dengan pengharapan akan penyertaan Tuhan yang baru. Tentu akan ada kekhawatiran. Khawatir tahun yang akan kita jalani tidak sebaik tahun yang sudah berlalu. Khawatir dengan segala beban yang harus kita bawa atau jalani sepanjang tahun. Khawatir dengan hal baru yang tidak pernah kita dapat duga dan harus kita hadapi. Tapi di dalam kekhawatiran yang kita hadapi, ada janji yang Tuhan berikan bagi tiap kita anak-anaknya. Janji akan hidup yang berkemenangan. Janji bahwa Tuhan akan memperlengkapi tiap kita seturut dengan yang kita butuhkan. Dan janji bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai kita sepanjang perjalanan yang Tuhan telah tetapkan. Dan untuk mengklaim janji Tuhan tersebut, ada 3 hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan.
yaitu memperkatakan firman, mengulang-ulang firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya di setiap waktu, tapi juga dalam setiap keadaan, tiap musim kehidupan kita. Dan tetap hidup seturut dengan firman-Nya, menghidupi firman. Mari saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani tahun 2025 dengan penuh harap dan taat. Tuhan Yesus memberkati.